saya pelajari, saya akan mempresentasikan proyek based learning dari mata kuliah karakter budaya Pancasila dengan judul Membangun Pola Hidup Sehat Melalui Edukasi Olahraga bersama Komunitas Running Demi Kesejahteraan dan Masa Depan Generasi Muda-Mudi. Belakang dari proyek ini adalah bahwa kesehatan adalah salah satu pilar utama dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Sayangnya, perubahan gaya hidup modern seringkali menyebabkan pola makan yang kurang sehat dan minimnya aktivitas fisik. Hal ini meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Tantangan ini semakin nyata terutama di kalangan generasi muda yang seharusnya menjadi tonggak pembangunan bangsa di masa depan. Tujuan ketiga dalam Sustainable Development Goals yaitu kehidupan sehat dan sejahtera menekankan pentingnya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak muda mengenai gaya hidup sehat. Salah satu cara yang efektif untuk mewujudkannya adalah melalui edukasi berbasis olahraga, yang tidak hanya mendorong aktivitas fisik, tapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang pola hidup sehat. Maka dari itu, saya melakukan wawancara terhadap dua komunitas berbeda, yaitu hasil dari tugas personal saya, komunitas di Yoranes di Bekasi, dan hasil tugas kelompok, yaitu komunitas Ampera Running di Palembang. Komunitas-komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah olahraga, tapi juga sebagai pusat edukasi gaya hidup sehat yang selaras dengan kebutuhan generasi muda. Selain itu, program dari komunitas ini juga mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti gotong royong, peduli, disiplin, dan tanggung jawab, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih luas. Berikut adalah profil komunitas. Yang pertama, komunitas CEO Runner. CEO adalah singkatan dari Care Each Other, yang artinya peduli dengan sesama. Lalu yang kedua adalah komunitas Ampera Running yang berdomisili di Palembang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apa peran yang dimainkan komunitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya pola hidup sehat dan apa saja program dari komunitas ini. Yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi oleh komunitas dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya olahraga dan pola hidup sehat. Yang ketiga, strategi apa yang diterapkan oleh komunitas untuk membangun kebiasaan olahraga lari di kalangan masyarakat Palembang dan Bekasi. Lalu, sejauh mana program-program yang dijalankan oleh komunitas berhasil mengubah gaya hidup anggotanya. Bagaimana dampak terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat. Lalu yang terakhir, apa rekomendasi dari para pengurus komunitas ini bagi masyarakat yang ingin memulai gaya hidup sehat melalui olahraga lari. Hasil temuan di lapangan. Yang pertama, hasil wawancara dengan komunitas Yoranas. Yang pertama, peran komunitas bagi masyarakat Kota Bekasi, khususnya generasi muda, yaitu yang pertama, untuk menjadi wadah bagi mereka yang ingin punya kehidupan yang lebih sehat, lebih positif, dan produktif. Yang kedua, komunitas ini punya dua program utama, yaitu program latihan dan program sosial. Untuk program latihan, dalam seminggu, komunitas ini memiliki 4 jadwal latihan, yaitu dari Selasa malam, Kamis malam, Sabtu pagi, dan Minggu pagi. Dan dari 4 kali jadwal latihan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin berolahraga, tetapi mungkin mereka bingung memulai dari mana di antara jadwal kesibukan mereka, sehingga komunitas membiarkan masyarakat memilih jadwalnya sendiri. Sementara untuk program sosial, sesuai nama komunitasnya, komunitas ini menjadi peduli dan berbagi dengan sekitar melalui berbagi hal-hal bermanfaat dari anggota komunitasnya. Kendala yang dihadapi komunitas ini yaitu yang pertama, keterbatasan dana untuk menjalankan program karena seperti yang kita tahu komunitas ini tidak berorientasi pada profit, sehingga dana yang terkumpul adalah dana dari sukarelawan dan para member komunitas. Tapi hal ini selalu dapat teratasi dengan baik karena member dari komunitas ini sendiri selalu mensupport penuh setiap program yang dijalankan oleh komunitas. Yang kedua yaitu sulitnya mendapat perizinan tempat untuk menyelenggarakan program. Masalah ini diatasi komunitas dengan cara membangun komunikasi yang intens dengan pihak-pihak terkait agar memberikan kepercayaannya terhadap komunitas untuk menjalankan program. Lalu, komunitas ini punya dua strategi utama, yaitu yang pertama, memberikan alternatif pilihan untuk masyarakat dan para member dengan memilih sendiri jadwal pelatihannya, sehingga tidak menyulitkan atau mengganggu jadwal kesibukan mereka, dan untuk menekankan bahwa olahraga bisa tetap dilakukan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua, strategi sosial media di Instagram. Komunitas mengedukasi masyarakat bahwa dengan berolahraga seperti berlari dapat membuat kita bahagia, lebih sehat, dan ini adalah kegiatan yang menyenangkan. Strategi ini sangat berhasil karena setiap hari semakin banyak masyarakat yang ikut bergabung dalam program komunitas. Lalu penilaian keberhasilan dari komunitas ini yaitu programnya yang selalu antusias diikuti oleh member dan masyarakat yang sangat luar biasa. Contohnya 120 orang selalu datang setiap hari Selasa malam untuk latihan. Begitu juga untuk hari lain, bahkan di hari weekend yang biasanya dipakai untuk bersantai. Bagi komunitas, ini merupakan keberhasilan untuk mengajak, menciptakan budaya dan kebiasaan di masyarakat Kota Bekasi betapa pentingnya untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga. Rekomendasi dari komunitas ini untuk generasi muda adalah harus menerapkan dalam diri bahwa olahraga adalah suatu kebutuhan dan menjadikannya sebagai lifestyle. Karena investasi yang sebenarnya itu adalah kesehatan. Ketika kita sehat, kita dapat mempunyai banyak tujuan. Tapi ketika kita sakit, tujuan kita cuma satu, yaitu sehat. Hasil temuan di lapangan untuk wawancara dengan komunitas Ampera Running, komunitas ini mengedukasi tentang manfaat olahraga lari dan pentingnya memulai pola hidup sehat dengan mengadakan pelatihan olahraga setiap minggu di masyarakat Kota Palembang. Kendala yang dihadapi komunitas ini adalah yang pertama sulitnya mengedukasi dan mengajak masyarakat Palembang baik itu melalui media sosial atau secara langsung karena kurangnya kesadaran dari mereka untuk melakukan pola hidup sehat dan mengurangi kebiasaan buruk seperti merokok dan jarang berolahraga.
Yang kedua, keterbatasan fasilitas pendukung dari komunitas, sehingga sulit untuk menjaga motivasi masyarakat untuk tetap konsisten menjaga pola hidup sehat. Strategi yang dilakukan komunitas untuk menarik dan membangun kebiasaan di masyarakat Palembang yaitu dengan mengadakan latihan secara seminggu sekali, mengadakan acara inaugurasi atau malam keakraban, dan kolaborasi dengan dinas pemerintah terkait atau organisasi lain untuk mengadakan event dan pertandingan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye dari komunitas dalam memperkenalkan pola hidup sehat dan kebiasaan olahraga. Lalu penilaian keberhasilan dari komunitas ini, sejauh ini patokan keberhasilan dari para anggota komunitasnya itu berbeda-beda. Misalnya ada salah satu member yang obesitas, tetapi setelah join komunitas dan sering berolahraga, hasilnya atau dampaknya adalah penurunan berat badan yang cukup drastis. Kemudian dalam kasus lain ada anggota yang masih pelajar, mereka akan melanjutkan pendidikan yang membutuhkan kesehatan jasmani dan fisik yang kuat. Hasilnya mereka bisa lolos di pendidikan yang mereka inginkan dan jangka panjangnya untuk kesejahteraan mereka di masa depan. Selain itu, olahraga juga berdampak pada kesehatan mental karena membuat masyarakat jadi lebih aktif dan berinteraksi dengan banyak orang. Rekomendasi dari komunitas ini untuk generasi muda adalah mulailah join dengan komunitas olahraga supaya dampaknya langsung terasa pada diri sendiri. Lalu setelah melakukan wawancara, ada beberapa saran yang dapat saya berikan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memulai pola hidup sehat melalui olahraga. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang lebih aktif dengan menggunakan media sosial secara lebih aktif dengan konten edukatif, testimoni anggota, dan tips praktik tentang olahraga serta pola hidup dan pola makan sehat. Kedua, mengajak perusahaan atau brand terkait kesehatan dan olahraga untuk bekerja sama dalam bentuk sponsorship atau program CSR guna membantu pendanaan komunitas. Lalu mendorong dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan fasilitas olahraga yang lebih memadai dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Dengan penerapan solusi ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan baik secara fisik maupun mental, sehingga mendukung pencapaian tujuan SDGs Good Health and Wellbeing secara lebih optimal. Refleksi saya melalui wawancara dengan komunitas antara Rani dan Ciorana, saya menyadari bahwa membangun kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dana, dan sulitnya mendapatkan fasilitas pendukung. Namun, komunitas-komunitas ini menunjukkan bahwa dengan adanya strategi yang tepat dan semangat yang kuat, perubahan itu bisa dilakukan. Salah satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah bahwa kesehatan bukan hanya tentang olahraga, tapi juga tentang membangun kebiasaan, komunitas, dan dukungan sosial yang kuat. Kedua komunitas ini membuktikan bahwa dengan kebersamaan dan kepedulian terhadap bersama, gaya hidup sehat bisa menjadi bagian dari budaya yang lebih luas. Selain itu, berkat proyek ini, saya banyak berdiskusi dengan anggota kelompok saya untuk menetapkan konsep wawancara, menjadwalkan narasumber, dan berbagi pekerjaan secara efisien. Hal ini juga meningkatkan kemampuan saya untuk berpikir kreatif dan bekerja sama dengan orang lain. Saya berharap wawasan ini bisa saya bagikan kepada lebih banyak orang agar semakin banyak yang menyadari pentingnya memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera, serta mendorong pemahaman bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Seperti yang disampaikan oleh komunitas Senior Runners, bahwa kesehatan memungkinkan kita mencapai banyak tujuan dalam hidup.